Seri 3 Pelangi di Langit Singasari. Sepasang ular naga di satu sarang. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 32. Tapak Lamba termangu-mangu sejenak. Sedang kawannya di belakang regol berdesis. Jangan hiraukan. Jangan hiraukan. Lihatlah, berkata Tapak Lamba kepada kawan-kawannya. Ki Buyut sendiri agaknya sudah keluar dari sarangnya. Menilik sikap dan pakaiannya, ia adalah pimpinan tertinggi di sini. Kita tidak peduli. Kita tinggalkan saja tempat ini. Kemarilah dan lihatlah. Aku menjadi curiga. Ketiga orang kawannya menjadi ragu-ragu. Sementara Ki Buyut menjadi semakin dekat. Sekali lagi suaranya yang besar mengumandang di halaman itu. Hikau kampret dan cucurut-cucurut kecil? Apakah kalian akan lari? Bukankah kalian prajurit-prajurit pilihan pengawal pribadi Tuan Kutoh Jaya? Ketiga kawan Tapak Lamba menjadi ragu-ragu pula mendengar suara itu. Perlahan-lahan mereka menjengukkan kepala mereka untuk melihat siapakah sebenarnya Ki Buyut yang dibayangi oleh kekaburan dan rahasia. Hi, kemarilah kampret, desis Ki Buyut itu. Kita akan berbicara dengan baik. Ternyata kau adalah satu-satunya tamuku yang dapat memaksa aku keluar dari ruang yang aku sediakan untuk menerima tamu-tamuku. Tapak Lamba memandang orang itu dengan saksama. Orang itu tidak begitu tinggi, tetapi tegap. Matanya tajam sedang daun telinganya agak lebih lebar dari daun telinga yang kebanyakan. Bibirnya tipis dan rambutnya agak keriting. Hi, desis Tapak Lamba kepada kawan-kawannya. Kau lihat orang itu. Ketiga kawannya pun termangu-mangu. Hampir mereka tidak mempercayai penglihatannya. Ternyata orang itulah yang sedang dicarinya. Sunggar Watang. Tetapi menghadapi kenyataan itu, Tapak Lamba dan kawan-kawannya menjadi ragu-ragu. Apakah orang itu telah berubah sikap terhadap kawan-kawannya atau ada perhitungan lain, sehingga ia harus membunuhnya? Setiap orang asing dibunuhnya, desis Tapak Lamba. Mungkin ia dengan demikian berusaha untuk melenyapkan setiap kemungkinan untuk mengenalinya. Ia benar-benar tidak mau dikenal lagi, bisik kawannya. Apakah itu bukan berarti bahwa kita pun harus dilenyapkan? Apalagi kita sudah pasti dapat mengenalnya dengan sebaik-baiknya, gumam yang lain. Kita akan melihat perkembangan keadaan ini, berkata Tapak Lamba. Namun selama ini kita tidak melihat isyarat apapun yang diberikan oleh orang-orang di dalam halaman ini. Bukankah tidak ada orang di luar regol? Sejenak Tapak Lamba dan kawan-kawannya masih tetap mematung, sementara Ki Buyut melangkah menjadi semakin dekat. Kampret, kau masih mengenal suaraku? Bertanya Ki Buyut. Tapak Lamba mengerutkan keningnya. Katanya. Apakah kau Buyut dari pedukuhan ini? Ya. Siapa namamu? Bertanya Tapak Lamba. Kau cukup hati-hati. Terima kasih atas pertanyaanmu itu. Ketiga orang pengawal Ki Buyut itu menjadi terheran-heran. Sikap Ki Buyut kali ini agak lain terhadap tamu-tamunya. Biasanya ia bertanya sepatah dua patah kata saja. Kemudian menentukan apa yang harus dilakukan terhadap tamu itu. Dibebaskan meskipun sambil ditakut-takuti, atau dibunuh dengan cara yang berbeda-beda. Cara yang menyenangkan sekali bagi mereka. Sebut namamu, desis Tapak Lamba. Tukuhan ini, jawab anak muda itu. Namaku Kidang Pengasih. Hi. Tapak Lamba terkejut mendengar nama yang baginya terdengar lucu. Kidang Pengasih mengerutkan keningnya melihat perubahan wajah Tapak Lamba. Namun kemudian ia tertawa terbahak-bahak sehingga tubuhnya berguncang-guncang. Dengan nada yang tinggi, di sela-sela suara tertawanya ia berkata, Kau heran mendengar namaku, Hi? Aku adalah seseorang yang digadang-gadang oleh orang tuaku menjadi seorang yang baik hati, penolong dan penuh dengan belas kasihan. Aku memang pernah bertapa di hutan-hutan sebelah padukuhan ini. Tapak Kidang. Apakah kalian tidak percaya? Aku percaya, berkata Tapak Lamba. Lalu apakah maksudmu menahan aku di sini? Aku sudah akan pergi meninggalkan halaman ini. Tetapi kau menahan kami. Kisanak, berkata Ki Buyut yang menyebut dirinya bernama Kidang Pengasih. Kau memang tamuku yang khusus, yang mempunyai cara tersendiri untuk menjumpaiku. Aku tidak ingin bertemu dengan kau lagi. Aku tahu bahwa kau tidak mau berhubungan dengan siapapun juga.
Orang yang pingsan itu berkata bahwa tidak ada orang yang sempat keluar dari halaman ini. Ah, itu tidak benar. Aku dapat menilai seseorang dengan beberapa pertanyaan. Jika ia tidak mengkhawatirkan padukuhan ini, tentu akan aku bebaskan. Tetapi jika mereka aku anggap berbahaya, maka aku akan melenyapkannya demi padukuhanku. Bukan sekedar karena aku seorang pendendam. Itu pun suatu kebohongan besar. Kau adalah pendendam yang paling menarik hati. Dendammu kau tumpahkan kepada sasaran yang tidak tepat. Kita sudah terlalu banyak berbicara. Biarlah aku pergi, atau kau akan memaksa aku membuat padukuhanmu ini menjadi karang abang. Ki Buyut tertawa semakin keras. Katanya, kau memang kampret kecil yang nakal. Tetapi dengan demikian aku justru ingin mempersilahkan kau duduk. Aku akan merubah kebiasaanku untuk menerima tamuku di bagian belakang rumahku ini. Sekarang, aku akan menerima kalian di pendapa. Tapak Lamba termangu-mangu sejenak. Dan kawannya yang ada di belakangnya berbisik. Apakah ini bukan sekedar sebuah jebakan? Tapak Lamba berdesis perlahan-lahan sekali. Kita akan mencobanya. Ia tentu tidak akan dapat segera berterus terang. Agaknya pengawal-pengawalnya pun tidak mengetahui siapakah ia sebelumnya. Berkata orang yang menyebut dirinya bernama Kidang Pengasih itu. Apa yang kalian bicarakan? Apakah kalian ragu-ragu? Atau curiga? Ya, jawab Tapak Lamba tegas. Orang itu tertawa pula. Lalu ia pun bertanya. Siapa namamu, Apakah aku tadi sudah bertanya? Namaku Tapak Lamba. Orang yang menyebut dirinya bernama Kidang Pengasih itu pun tertawa semakin keras. Katanya. Bagus. Namamu bagus sekali. Tapak Lamba, ia berhenti sejenak, lalu. Kemarilah Tapak Lamba. Kita dapat berbicara dengan baik di pendapa. Tapak Lamba termangu-mangu. Sedang ketiga orang pengawal Ki Buyut dan orang-orangnya yang masih sadar akan dirinya menjadi bingung atas sikap itu. Sejenak Tapak Lamba merenung. Kemudian ia berpaling kepada ketiga orang kawannya. Katanya berbisik. Kita akan mencobanya. Nampaknya ia pun harus tetap menjaga kedudukannya di hadapan para pengawalnya. Kau dengar kesempatan yang aku berikan kepadamu, berkata orang yang menyebut dirinya bernama Kidang Pengasih itu. Aku melihat kelainan pada kalian berempat. Karena itu, kita akan berbicara sebaik-baiknya. Ketiga pengawal Ki Buyut menjadi semakin tidak mengerti. Maka salah seorang dari mereka pun bertanya. Kenapa sikap kita tiba-tiba menjadi sangat lunak? Bukankah mereka telah berbuat onar, dan bahkan menjatuhkan beberapa orang korban? Seharusnya mereka mendapat hukuman jauh lebih berat dari siapapun yang telah datang ke tempat ini. Ki Buyut mengerutkan keningnya. Katanya. Apakah kau tidak melihat sikap dan tandangnya? Ia dapat menjatuhkan korban lebih banyak lagi di antara kita. Mereka memiliki kemampuan yang luar biasa. Apakah kau tidak melihat bahwa mereka bertempur dengan cara yang hampir tidak dapat disembunyikan lagi? Apa itu Ki Buyut? Pengawal Ki Buyut. Mereka adalah senopati-senopati Singasari. Gila, desis pengawalnya. Bukankah dengan demikian berarti mereka harus dilenyapkan? Jika kita mampu. Jika tidak, aku dapat menyumbat mulutnya dengan apapun yang dimintanya. Ketiga pengawalnya termangu-mangu. Tetapi mereka tidak bertanya lagi. Ki Buyut pun kemudian melangkah semakin dekat dengan Tapak Lamba yang masih berdiri di regol. Kisanak. Aku memenuhi tuntutanmu. Aku tidak akan menerima di bagian belakang rumahku ini. Sebaiknya kau melenyapkan semua perasaan curiga itu. Apakah aku dapat mempercayaimu, desis Tapak Lamba? Itu terserah kepadamu. Tetapi aku bermaksud baik. Aku akan bersikap lain terhadapmu. Tapak Lamba masih dicengkam oleh keraguan-raguan. Sekali-sekali ia berpaling kepada kedua kawannya yang juga termangu-mangu. Aku berjanji, berkata Ki Buyut yang menyebut dirinya bernama Kidang Pengasih. Tidak akan terjadi sesuatu apapun lagi di halaman ini. Kau dapat merubah janjimu dalam sekejap, berkata Tapak Lamba. Jadi bagaimana, bertanya Ki Buyut. Baiklah kau yang menentukan, apakah yang harus aku lakukan untuk menerima kalian. Aku akan berbicara sendiri. Maksudku, berdua saja dengan Ki Buyut Kidang Pengasih.
Ini adalah tuntutanku yang terakhir. Semula aku memang berharap untuk dapat berbicara dengan Ki Buyut di Pendapa. Tetapi ternyata keadaan berkembang semakin buruk bagi kami. Ki Buyut termangu-mangu sejenak, lalu. Maksudmu hanya kau dan aku? Ya. Lalu bagaimana dengan kawan-kawanmu itu? Ia akan menunggu aku di regol ini. Dan orang-orangmu harus menjauh sampai ke dinding halaman sebelah-menyebelah. Ki Buyut tertawa. Jawabnya. Tuntutan yang gila. Lebih mirip dengan tuntutan seorang pengecut. Baiklah kampret. Aku bersedia memenuhinya. Ki Buyut, desis pengawalnya. Itu berbahaya sekali bagi Ki Buyut. Ki Buyut masih tertawa. Katanya. Aku bukan tikus curut. Jika ia mau bermain gila, aku dapat memenggal lehernya di Pendapa, sementara ketiga kawannya itu dapat kau cincang di halaman. Aku atau kau, kata Tapak Lamba. Kau jangan membuat gambaran yang salah terhadap anak buahmu. Kau tidak akan dapat memenggal leherku. Tetapi justru aku mungkin sekali untuk melakukannya. Itu pun suatu gambaran yang keliru. Kita tidak dapat memperbandingkan kemampuan kita sekarang ini, berkata Ki Buyut. Nah, kita sudah berbicara terlampau panjang. Naiklah, lalu katanya kepada pengawalnya. Mundur sampai ke dinding itu. Kalian dapat melihat apa yang kami lakukan di Pendapa. Jika ia curang, terserahlah kepadamu apa yang pantas kalian lakukan terhadap ketiga kawannya yang akan tetap berdiri di regol. Sebagai tiga orang yang merasa dirinya terlampau lemah, maka mereka selalu mencari tempat yang paling baik untuk segera dapat melarikan diri. Tapak Lambalah yang menjawab. Tidak dalam perang tanding. Tetapi dalam perkelahian bersama seperti ini, maka lari bukannya sikap yang tercela. Suaramu seperti guruh yang meledak di langit. Tetapi itulah yang menarik. Aku memang memerlukan beberapa orang prajurit. Marilah, naiklah ke Pendapa. Ki Buyut kemudian melangkah ke Pendapa sambil memberikan isyarat kepada pengawal-pengawalnya untuk surut dan berdiri di tepi halaman, sementara ketiga kawan Tapak Lamba masih tetap berdiri di regol. Hati-hatilah, pesan Tapak Lamba kepada mereka. Aku yakin bahwa ia adalah orang yang kita cari. Tetapi aku tidak tahu sikap yang sebenarnya daripadanya. Kau pun harus berhati-hati, berkata ketiga kawannya itu hampir bersamaan. Tapak Lamba menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian dengan langkah yang tetap ia berjalan menuju ke tangga Pendapa pula. Sejenak kemudian keduanya pun telah naik dan untuk sejenak mereka berdiri termangu-mangu. Ah, duduklah. Ki Buyut pun kemudian mempersilahkan tamunya duduk di atas sehelai tikar yang memang terbentang di Pendapa itu. Apakah kau lupa kepadaku? Tiba-tiba saja Ki Buyut bertanya. Tidak. Aku datang memang dengan harapan dapat bertemu dengan kau. Tetapi kami menjadi ragu-ragu setelah kami melihat keadaan di sini. Apakah mula-mula kau bertanya tentang aku? Ya. Aku mencari seseorang. Tetapi aku tidak dengan jelas menyebut namamu, Sunggarwatang, sahut Tapak Lamba. Tetapi yang aku jumpai kemudian adalah suatu usaha untuk membunuhku. Bukan maksudku. Agaknya selama ini kau telah menjadi iblis yang paling buruk di sini. Kau membunuh setiap orang yang tersesat ke dalam lingkunganmu. Jarang sekali orang yang memasuki daerah ini. Tetapi kau pun harus ingat, bahwa aku sedang bersembunyi di sini. Jika ada orang yang mengenalku, meskipun hanya ciri-ciri bentuk tubuhku, aku akan dapat diseret ke tiang gantungan. Ternyata keadaan di Singasari tidak seburuk itu. Aku juga bersembunyi, justru di dalam kota raja. Tetapi aku dikenal sebagai seorang yang tua, kurus dan terbungkuk-bungkuk. Kau terlampau gila. Bagaimana kau berani tinggal di dalam kota raja? Ternyata aku selamat sampai sekarang. Tidak ada orang yang mencari aku, atau dengan sengaja menyelidiki kemanakah aku bersembunyi. Tetapi aku langsung dapat mengenalmu. Tapak Lamba mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun menjawab. Aku datang kemari sebagaimana aku adanya. Aku tidak menyapu wajahku dengan warna-warna yang kegelapan dan membuat kumisku agak keputih-putihan. Aku tidak berjalan-jalan terbungkuk-bungkuk sambil terbatuk-batuk. Menggelikan sekali, berkata Ki Buyut yang menyebut dirinya bernama Kidang Pengasih. Bagaimanapun juga, maka orang-orang yang telah mengenalmu dengan baik akan tetap mengenalmu. Tetapi ternyata tidak.
Apalagi memang tidak ada usaha untuk mengenali orang-orang yang hilang sejak Tuanku Toh Jaya tidak memerintah lagi. Juga tidak ada orang yang berusaha mencarimu kemanapun juga. Tiba-tiba wajah Ki Buyut itu berkerut. Katanya, "Tetapi apakah aku dapat percaya kepadamu? Seperti kau kepadaku, aku pun curiga kepadamu. Apakah kau tidak sedang mengemban tugas dari Ranggawuni dan Mahisa Cempaka dan mengkhianati kekeluargaan kita? Apakah kau sedang mencari aku dan akan menangkapnya? Jika karena itu, aku dapat menjawab dengan pasti bahwa aku tidak sedang melakukan tugas yang demikian. Tetapi jika nyawaku terancam, aku dapat berbuat kasar, tetapi untuk melindungi hidupku. Sudah aku katakan, setidak-tidaknya aku harus membunuh orang dalam jumlah yang sama. 4 orang. Dan aku yakin bahwa aku akan dapat melakukannya di sini meskipun kau ada. Kau jangan membuat persoalan baru lagi di sini." "Kau mencurigai aku," sahut Tapak Lamba. "Padahal aku memang mencarimu. Ada persoalan yang ingin aku bicarakan. Bukankah kau telah memberikan petunjuk bahwa aku harus datang ke tempat ini? Tetapi yang aku ketemukan ternyata suatu daerah pembantaian yang mengerikan sekali." Ki Buyut itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya dengan nada datar. "Sebenarnya lah aku terlalu dihantui oleh ketakutanku sendiri. Aku mencurigai setiap orang, sehingga aku memang berusaha melenyapkan siapapun juga yang aku sangka dapat menjadi sebab orang lain dapat mengenalku. Tetapi ketakutanmu membawa akibat yang sangat buruk bagi orang lain. Adalah salahmu bahwa tiba-tiba saja kau telah menjadikan dirimu seorang buyut di padukuhan ini. Tetapi kau adalah buyut yang paling gila yang pernah aku jumpai. Jika kau memilih kedudukan seperti kedudukanku, maka kau tidak perlu mencurigai setiap orang, karena tidak seorang pun yang akan pernah tertarik kepadaku. Apakah ada bedanya? Justru karena aku seorang buyut di sini, maka aku dapat melindungi diriku seperti sekarang ini. Aku dapat memerintahkan orang-orangku untuk membuat pengamatan yang berlapis-lapis. Itu pikiran yang paling bodoh. Bukankah seorang buyut akan selalu menjadi sorotan orang lain? Jika seseorang datang ke padukuhan ini dan bertemu dengan kau, maka orang itu harus kau lenyapkan. Akhirnya, hal itu berkembang menjadi semakin buruk. Bukan saja setiap orang yang datang kepadamu harus dilenyapkan, tetapi orang yang sama sekali tidak berkepentingan sama denganmu pun akan dipancing untuk datang ke halaman rumah ini dan memasuki regol samping itu untuk tidak pernah keluar lagi. Ki Buyut tegang karenanya. Lalu, agaknya memang begitu. Sebenarnya banyak sekali orang yang hanya sekedar lewat. Tetapi orang-orangku memancingnya untuk singgah dan akhirnya tidak akan pernah keluar lagi. Nah, bukankah itu suatu pembantaian yang tidak ada taranya? Ia berhenti sejenak, lalu. Aku juga seorang pembunuh. Aku pun akan melepaskan dendamku kepada orang-orang yang tidak mau mengerti arti perjuanganku. Tetapi tidak seperti yang kau lakukan. Aku, seorang pembunuh pula, merasa ngeri melihat caramu dan orang-orangmu yang berusaha menjilat di hadapanmu. Mereka merasa berjasa dan mendapat kehormatan darimu jika mereka dapat menghadapkan satu atau lebih korban yang akan kau cincang di halaman belakang rumahmu ini. Agaknya yang terjadi atasmu adalah gabungan antara dendam, ketakutan dan pelepasan sakit hati yang tidak terkendali. Ya, kau benar. Dan orang-orangku sudah terbiasa berbuat demikian. Terserah kepadamu. Apakah kau masih akan tetap berbuat demikian atau tidak? Jika kau masih tetap akan membunuh siapapun termasuk kami, maka kami pun dapat berbuat serupa. Karena kami tahu, orang-orangmu bukanlah prajurit-prajurit yang mampu mengimbangi kemampuan kami. Sebagian kau benar. Tetapi sebagian salah. Bagaimanapun tinggi ilmumu, namun jumlah yang berlipat ganda akan dapat menentukan akhir sebuah perkelahian. Jadi kau tetap bersikap demikian. Bukan maksudku berkata seperti itu. Aku akan memikirkannya. Tetapi sementara ini, aku harus dapat mengambil sikap terhadap kalian. Itu terserah kepadamu. Tetapi aku akan tetap menggenggam senjata ini. Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya nampak di pelupuk matanya, apa yang pernah dilakukannya selama ia berada di padukuhan itu. Peristiwa demi peristiwa, seakan-akan baru saja terjadi 2-3 hari yang lalu. Semuanya seolah-olah terjadi di luar sadarku, berkata Ki Buyut itu. Bagaimana kau dapat menjadi buyut di padukuhan ini? Bertanya Tapak Lamba. Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam.
Sekilas dilihatnya orang-orangnya yang berdiri dengan gelisah di pinggir halaman, sedang ketiga kawan tapak lamba termangu-mangu di depan regol. Memang sebuah cerita yang menarik, berkata Ki Buyut. Semula aku memang tidak bermimpi untuk menjadi buyut di sini. Apakah buyut yang lama atau keturunannya yang berhak telah kau bunuh pula? Pertanyaanmu membuat aku berdebar-debar. Jika demikian, sesungguhnya kau telah melakukannya. Bukan begitu. Aku tidak membunuh Ki Buyut yang lama atau keturunannya yang berhak. Aku justru telah berjasa kepadanya, dan aku diambilnya menjadi menantunya. Tapak lamba mengerutkan keningnya. Aku telah membunuh seorang laki-laki yang ingin merampas anak gadis Ki Buyut itu. Karena itulah maka aku mendapat kesempatan yang baik dan karena aku adalah menantunya, maka aku telah menggantikan kedudukannya. Setelah Ki Buyut meninggal. Tidak. Ki Buyut menyerahkan jabatan itu karena ia sudah tua dan tidak sanggup lagi melakukan tugasnya. Dan anaknya masih tetap menjadi istrimu? Ya. Hatinya tentu tersiksa jika ia tahu apa yang telah kau lakukan. Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Nampak kekecewaan membayang di wajahnya. Sambil memandang ke kejauhan ia berkata, beberapa kali kau salah tebak. Jadi, bagaimanakah yang sebenarnya? Istriku senang sekali melihat perbuatanku. Lu dua. Kau akan mengenalnya nanti. Kadang-kadang ia berbuat lebih gila daripadaku. Ia memilih korbannya dan cara yang paling disukai untuk membunuh korban itu. Gila. Apakah kau berkata sebenarnya? Aku berkata sebenarnya. Ia adalah pembunuh yang jarang dicari duanya. Bahkan di antara 1000 laki-laki sekalipun. Bagaimana hal itu terjadi? Ki Buyut menggelengkan kepalanya. Jawabnya. Aku tidak tahu. Aku jumpai perempuan itu sudah dalam sifatnya yang demikian. Ia mengagumiku setelah aku berhasil membunuh laki-laki yang paling ditakuti di padukuhan ini. Yang mula-mula dikagumi oleh perempuan itu? Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya. Kali ini kau menebak tepat. Kami memang sedang bersaing. Meskipun umurku lebih tua, namun ternyata aku masih lebih kuat daripadanya. Apalagi kemudian aku dapat memberinya kepuasan dengan memberikan korban-korban yang dapat diperlakukan menurut kehendaknya. Gila, tiba-tiba saja tapak lamba menggeram. Aku tidak percaya. Sejak dahulu kau selalu membuat cerita hayal yang mengerikan. Dan cerita-cerita hayal itulah agaknya yang telah membuatmu menjadi liar dan buas. Apalagi setelah kau mendapat kesempatan di padukuhan ini. Maka cerita hayal yang bergabung dengan dendam dan sakit hati itu telah kau wujudkan. Aku tidak pernah dapat membayangkan perempuan seperti yang kau katakan itu. Kali ini aku tidak sedang berhayal. Aku berkata sebenarnya. Nanti kau akan dapat berkenalan dengan perempuan itu. Tetapi jangan terkejut jika tiba-tiba ia meraba kulitmu atau salah seorang kawanmu sambil bergumam. Alangkah bagusnya kulit ini. Apa maksudnya dengan kata-kata itu? Ia menginginkan kulit itu untuk membuat berbagai macam barang yang disenanginya. Mungkin alas tempat duduk, atau hiasan yang akan dilekatkan pada dinding dan barangkali sebuah selubung songsong atau benda-benda yang dikeramatkannya. Gila. Itu lebih gila lagi. Maksudmu, ia sampai hati menguliti korbannya seperti menguliti seekor lembu? Ki Buyut mengangguk. Alangkah buasnya. Kebuasannya sesuai dengan kebuasanmu. Tapak lamba berhenti sejenak, lalu. Tetapi aku tidak percaya. Aku tidak percaya semua ceritamu. Nah, jika benar, di mana perempuan itu? Panggil ia kemari. Jangan sekarang. Ia baru sibuk di belakang. Jika ia marah, akibatnya akan menggelisahkan padukuhan ini. Kenapa? Ia harus membunuh. Jika tidak ada orang asing yang akan dibunuhnya, maka ia mencari korbannya di antara penduduk sendiri. Tapak lamba memandang sorot mata Ki Buyut yang menyebut dirinya bernama Kidang Pengasih itu. Dengan nada yang datar ia berdesis. Apakah kau sudah gila dan menghayalkan dunia yang paling biadab? Ki Buyut yang menyebut dirinya bernama Kidang Pengasih itu menarik nafas dalam-dalam. Sekilas ia menebarkan pandangan matanya ke seluruh halaman. Ia melihat pengawalnya menjadi sangat gelisah seperti kawan-kawan tapak lamba yang berdiri di regol.
Sejenak kemudian ia pun berkata, aku sama sekali tidak gila. Tetapi jika tidak ada perubahan apapun di dalam tata kehidupanku, maka aku sebenarnya akan dapat menjadi gila seperti yang kau katakan. Tapak Lamba menjadi semakin heran melihat mata Ki Buyut yang menjadi semakin buram. Seolah-olah ia melihat sebuah ruangan yang dalam dan penuh rahasia. Kau tentu tidak percaya. Apakah kau ingin berkenalan dengan istriku? Bertanya Ki Buyut tiba-tiba. Di mana istrimu itu? Marilah, kita pergi ke belakang. Ia berada di sana. Tapak Lamba tersenyum pahit. Katanya, kau sudah mencoba untuk mengkhianati aku. Sudah aku katakan, aku tidak mau pergi ke bagian belakang rumahmu. Aku tahu, bagian belakang rumahmu ini penuh dengan alat-alat untuk membunuh. Membunuh dengan cara yang baik dan membunuh dengan cara yang paling biadab. Kau selalu bercuriga. Maksudku, aku ingin mempertemukan kau dengan istriku. Suruh istrimu kemari. Dari sorot matanya dan dari tutur katanya, aku akan dapat melihat, apakah ceritamu itu benar atau sekedar sebuah hayalanmu saja. Mata Ki Buyut itu tiba-tiba menjadi aneh. Hitam matanya bagaikan mengambang, sementara bibirnya mulai bergerak-gerak tidak menentu. Tapak Lamba memandanginya saja dengan penuh kewaspadaan. Rasa-rasanya kawannya itu memang mengalami perubahan tata kehidupan yang dipengaruhi oleh sesuatu yang kurang dimengertinya. Tetapi mungkin juga karena gejolak perasaan dendam yang tiada tersalurkan sejak ia meninggalkan kota raja dan bersembunyi di padukuhan terpencil ini, berkata Tapak Lamba kemudian kepada diri sendiri. Tiba-tiba Ki Buyut itu berdesis. Kau benar-benar tidak mau pergi ke belakang? Sunggarwatang, desis Tapak Lamba kemudian. Jangan kau turutkan perasaan gilamu itu. Ingat, bahwa sesuatu hanya dapat dilakukan dengan perhitungan yang matang. Kau aku anggap saudara tua di dalam banyak hal. Tetapi jika kau menjadi gila, sudah tentu aku tidak akan dapat mendengarkan kata-katamu lagi. Ki Buyut bernama Sunggarwatang, tetapi yang lebih senang menyebut dirinya bernama Kidang Pengasih itu masih saja membayangkan sesuatu yang tidak sewajarnya. Namun nampaknya ia berusaha untuk menguasai dirinya dan bertahan pula kesadarannya. Tolonglah aku, ia kemudian berdesis. Di mana sebenarnya aku sekarang berdiri? Apakah aku benar-benar sudah gila? Kakang Sunggarwatang. Tapak Lamba berkata perlahan-lahan sambil bergeser maju. Jangan terlalu banyak membebani dirimu dengan berbagai macam perasaan. Mungkin kau dan aku mempunyai beban perasaan yang sama. Tetapi aku tidak pernah benar-benar tenggelam dalam dunia yang tidak berkesadaran. Memang pernah hampir saja aku membunuh 2 orang anak muda tanpa perhitungan. Tetapi untunglah bahwa aku bertemu dengan Linggadadi, adik Linggapati, sehingga niat itu urung karenanya. Kau sebut-sebut nama Linggapati? Iya, kenapa? Ki Buyut memegangi keningnya sambil menundukkan kepalanya. Gumamnya. Aku bingung sekali. Nama itu pernah aku dengar. Dengarlah kata-kataku. Kakang Sunggarwatang. Apakah kau benar-benar beristri di sini? Ya. Aku benar-benar beristri di sini. Dan istriku itulah yang membuat aku gila dan buas seperti yang kau lihat sekarang. Kau mulai mengigau lagi. Berkata salah seorang dari mereka. Aku tidak mengigau, tiba-tiba Ki Buyut itu berteriak. Kau akan berkenalan dengan istriku. Tetapi setiap orang yang pernah melihat istriku tentu akan mati. Ia menuntut kematian setiap orang. Apalagi sudah beberapa hari tidak seorang pun yang dibunuhnya di rumah ini. Tetapi Tapak Lamba menggelengkan kepalanya. Aku tidak percaya. Kegilaanmu lah yang telah membuat gambaran serupa itu. Gila. Jika kau tidak percaya, kenapa kau tidak mau pergi menemuinya dan mencoba merubah sikapnya itu? Oh, ia akan dengan gembira menunjuk kulit wajahmu yang aneh dan minta kepadaku, agar kau dipancung di hadapannya dan menyimpan wajahnya sebagai topeng yang sangat menarik. Ingat Ki Buyut, aku masih membawa senjata. Dan ingat, bahwa aku bukan seekor anjing yang dapat kau kelabui dengan sepotong tulang. Oh, gila. Aku akan memanggil istriku kemari. Tetapi jika ia minta kau dikuliti, sama sekali bukan salahku. Tapak Lamba menjadi berdebar-debar. Ia termangu-mangu sejenak ketika ia kemudian melihat Ki Buyut itu berdiri dan dengan tergesa-gesa meninggalkan pendapa masuk ke ruang dalam.
Dengan dada yang berdebar-debar Tapak Lamba memandang ketiga kawannya yang masih berdiri di pintu. Agaknya mereka masih tetap menunggu apa yang akan terjadi. Mereka bukan pengecut pula, desis Tapak Lamba di dalam hati. Agaknya mereka pun akan menunggu meskipun akibatnya dapat berbahaya sekali. Beberapa saat Ki Buyut masih tetap berada di dalam rumahnya. Tidak ada pembicaraan yang terdengar. Agaknya istrinya berada di bagian belakang rumah Ki Buyut yang besar itu. Hampir saja Tapak Lamba kehilangan kesabaran. Apalagi ketika ia melihat orang-orang yang berada di regol itu memberikan isyarat kepadanya, agar ia meninggalkan tempatnya. Sebaiknya aku memang pergi saja dari rumah orang gila ini, katanya di dalam hati. Sekilas ia memandang orang-orang Ki Buyut yang berdiri di tepi halaman melekat dinding batu. Apakah yang akan mereka lakukan jika aku meninggalkan tempat ini? Pertanyaan itu timbul di dalam hati Tapak Lamba. Namun dalam pada itu, selagi ia sudah bersiap-siap untuk turun ke halaman dan meninggalkan rumah Ki Buyut itu, tiba-tiba ia mendengar suara di dalam rumah. Suara seorang perempuan. Agaknya itulah istrinya, berkata Tapak Lamba kepada diri sendiri. Sejenak kemudian Tapak Lamba terkejut bukan buatan. Yang muncul di pintu adalah Ki Buyut Kidang Pengasih yang mendukung seorang perempuan yang agaknya cacat pada kakinya. Lumpuh. Namun dalam pada itu, terasa bulu-bulu Tapak Lamba meremang. Wajah perempuan itu ternyata wajah yang nampaknya sangat bengis dan kejam. Jadi, agaknya Sunggarwatang tidak berbohong, berkata Tapak Lamba di dalam hatinya. Ketika kemudian Ki Buyut meletakkan istrinya di atas tikar di pendapa, perempuan itu menggeram. Jadi orang inilah yang telah memaksa aku keluar ke pendapa? Ya, sahut Ki Buyut. Ia adalah sahabatku sejak aku berada di Singasari. Persetan, jawabnya. Sejenak perempuan itu memandang wajah Tapak Lamba sehingga terasa dada Tapak Lamba bagaikan digelitik oleh perasaan aneh. Ia belum pernah melihat wajah seorang perempuan sebengis perempuan itu. Apa sebabnya kawanmu ini tidak kau bawa ke belakang saja? Bertanya perempuan itu. Ia memilih tempat ini. Gila, bukankah kita yang mempunyai rumah ini? Dan bukankah kau sudah bersedia menemuinya di sini? Perempuan itu membelalakan matanya. Namun kemudian katanya. Memang tidak ada bedanya. Di sini pun aku dapat menilai wujudnya. Tapak Lamba masih tetap termangu-mangu. Tetapi rasa-rasanya dadanya bergetar ketika tiba-tiba saja ia melihat perempuan itu tersenyum. Tersenyum ramah kepadanya. Tapak Lamba mengerutkan keningnya. Perempuan itu tiba-tiba saja menjadi tegang. Kenapa orang-orang itu berdiri di sana? Itu menjadi syarat pembicaraanku dengan orang ini. Sahabatku. Gila. Tidak ada orang yang dapat memberikan syarat apapun di sini. Akulah yang paling berkuasa. Ayo, panggil mereka kemari. Ki Buyut menjadi bimbang. Tetapi istrinya membentaknya. Cepat, panggil mereka kemari. Dalam keraguan-raguan itu ia melihat Tapak Lamba tersenyum sambil berkata. Jangan memaksa suamimu. Akulah yang minta agar mereka tetap berada di tempatnya. Persetan, perempuan itu berteriak. Bukan kau yang mengatur. Tetapi aku. Kali ini akulah yang mengatur. Aku bersenjata. Dan senjataku ini dapat aku pergunakan setiap saat. Apakah suamimu tidak pernah mengatakan sesuatu tentang aku? Aku adalah Algojo yang paling disegani di Singasari. Aku dapat memancung kepala seseorang dengan sekali sentuh. Pedangku ini memiliki kekuatan dan ketajaman 7 kali lipat pedang pada umumnya. Kau bohong, jawab perempuan itu. Pedang itu adalah pedang yang kau rampas dari orang-orangku. Tapak Lamba mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia mengangguk sambil berkata. Ya. Aku lupa. Aku telah merampas pedang anak buahmu yang tidak mau menurut perintahku. Tetapi aku tetap seorang Algojo yang menarik. Aku kadang-kadang membunuh korbanku tidak dengan senjata. Tetapi aku gantung terbalik. Aku ikat kakinya dan aku tutup hidung dan mulutnya dengan tanganku sampai ia mati lemas. Bukankah itu menyayangkan sekali? Tetapi lain kali aku biarkan korban-korbanku mati dengan sebelah tangannya aku ikat pada sebatang pohon. Lucu sekali. Ada yang 5 hari baru mati. Ada yang 7 hari. Tetapi ada yang hanya 1 hari. Nah, kau dapat meniru caraku.
Membunuh dengan semut tidak menarik lagi bagiku. Perempuan itu mengerutkan keningnya. Wajahnya yang bengis nampak menjadi semakin bengis. Namun sekali lagi dada Tapak Lamba berdesir ketika ia melihat perempuan itu tersenyum. Dengan sepenuh hati ia berusaha untuk tetap menguasai kesadarannya menghadapi perempuan yang menyimpan 1000 macam rahasia itu. Baiklah, berkata perempuan itu. Kau memang seorang algojo yang menarik. Tetapi suamiku tidak pernah mengatakannya sesuatu kepadaku tentang kawan-kawannya. Apalagi seorang algojo dari Singasari. Ia mengatakan bahwa baru 1 kali ia berada di kota raja ketika ia melihat wisuda Tuanku Tohjaya. Sesudah itu ia merantau dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga akhirnya ia sampai ke rumah ini. Tapak Lamba mengangguk-angguk. Lalu katanya, di sini suamimu itu kau ajari membunuh setiap orang yang kau kehendaki. Tidak. Aku tidak pernah mengajarinya membunuh. Ia memang seorang pembunuh yang baik. Ya, desis Tapak Lamba. Tetapi tidak untuk selalu membunuh setiap saat seperti yang dilakukannya sekarang. Ia memang seorang pembunuh, teriak perempuan itu. Bertanyalah kepadanya. Ia sudah membunuh laki-laki yang akan menjadi suamiku. Yang aku cintai dan yang mencintai aku dengan sepenuh hati. Mata Tapak Lamba terbelalak. Jadi? Bukan begitu, sahut Ki Buyut. Diam, bentak istrinya. Aku tahu. Kau tentu akan mengatakan bahwa ayahkulah yang menyuruhmu karena ayahku tidak setuju dengan laki-laki itu. Sebagai upahmu maka kau akan diambilnya menjadi menantunya dan akan menggantikan kedudukannya. Dan janjinya itu dipenuhinya. Kau diambilnya menjadi menantunya, dan selang beberapa pekan, ia kedapatan mati membunuh diri dengan pesan bahwa kau akan mendapatkan kedudukannya. Itu tidak benar. Benar. Apakah kau akan membantah? Tiba-tiba saja Ki Buyut menundukkan kepalanya, sedang istrinya berkata seterusnya. Tetapi kau harus tetap ingat akan janjimu. Aku mau menjadi istrimu asal kau memenuhi segala permintaanku. Dan permintaanmu yang pertama adalah permintaan yang paling gila. Kau minta aku membunuh ayahmu. Tidak. Bukan aku yang memintanya. Ia membunuh diri. Tapak Lamba termangu-mangu sejenak. Tetapi dibiarkannya saja kedua orang suami istri itu saling mempertahankan kebenarannya masing-masing. Dengan demikian ia bermaksud mengetahui apakah sebenarnya yang telah terjadi di padukuhan itu. Ki Buyut Kidang Pengasih yang agaknya masih akan mencuci kesalahannya di hadapan kawan lamanya itu berkata, Kau jangan mengada-ada. Bukankah kau minta aku melepaskan dendammu karena kau menyangka bahwa ayahmulah yang menyuruh membunuh laki-laki yang akan merampas kehormatanmu itu? Bohong. Ia sama sekali tidak akan berbuat demikian. Aku mencintainya dan ia mencintai aku. Jika demikian kau tidak akan melemparkan pisau itu ke arahnya meskipun meleset. Aku tidak pernah melakukannya. Ayahkulah yang melakukannya, ketika aku sedang duduk berdua dengan laki-laki itu. Yang pernah aku lakukan adalah sebaliknya, aku telah melemparkan pisau kepada ayah. Aku akan membunuhnya ketika itu. Ketika ia disusupi iblis. Tapak Lamba mengerutkan keningnya. Ia menjadi bingung mendengar percakapan yang tidak berujung pangkal itu. Bahkan yang setiap kalimat rasa-rasanya saling bertentangan. Tetapi kemudian ia menjadi agak jelas melihat persoalannya ketika ia mendengar perempuan itu berkata di antara sedu-sedanya yang tiba-tiba saja meledak. Ayah itu bukan ayahku sendiri. Dan itulah sumber dari segala kejahatan yang pernah terjadi di padukuhan ini. Ki Buyut tidak menyahut lagi. Kepalanya pun kemudian tertunduk lesu. Aku telah dihinggapi dendam tiada taranya. Ibuku dibunuh atas perintah ayah tiriku, karena ayah tiriku mempunyai niat-niat buruk terhadapku. Laki-laki yang aku cinta itu pun dibunuhnya pula, ia berhenti sejenak, lalu. Dan mulailah aku dengar permainan iblis itu pula. Aku mencari jalan untuk membunuh ayah tiriku. Dan setelah itu iblis itu benar-benar telah merasuk ke dalam diriku. Tapak Lamba menarik nafas dalam-dalam. Kini ia menjadi semakin jelas apakah yang sebenarnya telah terjadi. Agaknya di padukuhan ini telah berkobar api dendam yang melingkar-lingkar. Dendam di antara keluarga, dibumbui oleh dendam yang menyala di hati Sunggarwatang. Akibatnya, padukuhan ini menjadi tempat pembantaian. Sunggarwatang yang diburu oleh ketakutan, bahwa seseorang akan dapat mengenalinya,
Istrinya yang mendendam kepada setiap laki-laki karena bakal suaminya terbunuh, berbaur menjadi suatu bentuk yang sangat mengerikan sekali. Dalam kerisauan itu, terdengar tapak Lamba berkata, "Nah, Ki Buyut. Jika dendam memang masih tetap menyala di dalam hati, marilah kita mencari saluran yang sewajarnya. Aku pun seorang pembunuh yang tidak tanggung-tanggung. Dan kau ternyata benar-benar bertangan dan berhati iblis. Bagaimana jika kita menyebut sekali lagi nama Linggapati?" Ki Buyut Kidang Pengasih termangu-mangu sejenak. Agaknya ia pun menjadi bingung atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di padukuhannya. Yang ia mengerti ialah, perempuan itu minta ia melakukan sesuatu. Dan ia pun telah melakukannya. "Aku tidak tahu, pesona apakah yang telah membelenggu waktu itu," ia berkata kepada diri sendiri. "Sehingga aku seolah-olah tidak tahu lagi apa yang pantas aku lakukan, dan yang manakah yang tidak." Ki Buyut memandang istrinya sekilas. Istrinya itu masih tetap cantik, meskipun membayang kebengisan iblis di wajahnya. "Ia waktu itu masih lumpuh seperti sekarang," berkata Ki Buyut di dalam hatinya. Tetapi peristiwa itu memang tidak dapat dihindari. Lumpuh bagi istrinya bagaikan penyakit keturunan. Ibunya juga lumpuh sebelum tangan-tangan yang jahat membunuhnya. Kemudian beberapa saat setelah itu, istrinya itu pun menjadi lumpuh pula. Tetapi setelah istrinya itu perlahan-lahan menjadi lumpuh, kebengisan dan kekejamannya justru menjadi semakin bertambah-tambah. Sakit hatinya, ditambah kecewa yang membara oleh cacatnya itu, dibumbui oleh dendam dan kebencian di dada suaminya, menjelmalah istana pembantaian yang mengerikan itu. Tapak Lamba yang liar itu pun merasa ngeri membayangkan apa yang telah pernah terjadi di bagian belakang rumah itu. "Ki Buyut," berkata tapak Lamba kemudian. "Kau belum menjawab pertanyaanku. Daripada kau hidup di bawah bayang-bayang yang gelap, oleh dendam dan sakit hati, bagaimanakah jika kita menghubungkan diri dengan Linggapati? Meskipun dengan demikian masih akan berarti pembunuhan dan pembunuhan, namun hal itu kita lakukan untuk tujuan yang jelas. Berhasil atau tidak berhasil. Kita tidak sekedar membunuh dan menguliti seseorang seperti menguliti seekor kambing. Tetapi kita membunuh dengan cita-cita yang mapan dan jelas." "Siapakah Linggapati itu?" bertanya istri Ki Buyut. "Seorang yang memiliki pengaruh, bukan saja pengaruh, tetapi juga ilmu yang tiada taranya," jawab tapak Lamba. "Ialah yang harus datang kemari," geram istri Ki Buyut itu. "Nyai Buyut," berkata tapak Lamba. "Aku tidak akan berani mengatakannya seandainya pada suatu kali akan bertemu dengan Linggapati. Sebenarnya lah Linggapati jauh lebih perkasa dari kita masing-masing. Dan ia memiliki alas perjuangan yang jauh lebih kuat dari sebuah padukuhan seperti ini." "Bohong!" Nyai Buyut itu hampir berteriak. "Kau sangka ada orang yang lebih kuat dari Ki Buyut dan pengawalnya? Aku dapat menangkap setiap orang yang aku kehendaki. Juga Linggapati." Tapak Lamba menarik nafas dalam-dalam. Agaknya Nyai Buyut itu masih belum mengetahui betapa lebatnya hutan di luar semak-semak perdu di sekitar padukuhannya. "Nyai," berkata tapak Lamba. "Aku pernah bertemu dengan Linggapati dan adiknya Linggadadi. Aku pernah bertempur melawan Linggadadi. Aku mengetahui betapa tinggi ilmu yang ada padanya sehingga aku tidak dapat mengatakannya apakah aku rangkap 5 dapat melawannya. Mungkin kau tidak dapat melawannya meskipun rangkap 5. Tetapi suamiku dan 3 orang pengawalnya itu akan sanggup melawan siapapun juga." "Mungkin. Tetapi Linggapati adalah manusia luar biasa." Nyai Buyut memandang tapak Lamba sejenak. Namun tiba-tiba saja ia tersenyum sambil berdesis. "Wajahmu memang menarik sekali Kisanak. Kau mempunyai tahi lalat di pelipis. Kumismu adalah kumis yang jarang terdapat meskipun hanya tipis sekali. Sepasang matamu menunjukkan sifat-sifatmu yang keras, tetapi licik. Wajahmu pantas sekali diabadikan." Tapak Lamba mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun tersenyum. "Suamimu tadi juga sudah mengatakan, bahwa mungkin kau akan tertarik sekali kepada wajahku. Wajah yang mungkin ingin kau ambil begitu saja dan kau simpan sebagai hiasan dinding rumahmu bersama-sama beberapa buah topeng kayu. Bukankah begitu?" Nyai Buyut memandang tapak Lamba dengan tajamnya. Orang ini memang aneh. Ia sama sekali tidak menjadi ketakutan dan ngeri. Bahkan ia masih dapat tersenyum sambil berkata, "Nyai Buyut,
Aku mengerti bahwa kau dan suamimu sudah dihinggapi penyakit semacam penyakit gila. Aku tahu bahwa kadang-kadang kau berbicara dan bersikap dengan sadar, namun kadang-kadang tidak. Tetapi cobalah kau mengenang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi atasmu dan suamimu. Maka kau sendiri akan tahu dengan pasti bahwa kalian berdua telah dihinggapi penyakit jiwa yang parah. Cukup, bentak Nyai Buyut. Bahkan kemudian ia tertawa. Menarik sekali. Aku mau menyimpan wajah itu dengan kepalanya sama sekali. Aku akan membuat ramuan obat yang dapat mengawetkan kepalamu. Nyai Buyut justru terkejut ketika ia melihat Tapak Lamba justru tertawa terbahak-bahak. Katanya, jangan salah sikap. Aku pun sering memotong kepala orang lain dan menyimpannya. Tetapi biasanya aku rendam pada semacam cairan yang asam-asam. Dan aku pun ingin menyimpan kepala seorang perempuan sakit ingatan seperti kau. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja Ki Buyut Kidang Pengasih itu pun berteriak keras-keras. Cukup. Sudah cukup. Permainan ini dapat membuat aku gila. Bentakan itu memang mengejutkan. Dan karena itulah agaknya ada semacam kejutan yang menghentak di kepala Nyai Buyut itu. Dan kejutan itu ternyata telah merubah sikapnya pula dengan tiba-tiba. Perlahan-lahan Nyai Buyut itu menyadari keadaan dirinya. Dan karena itulah maka setitik air mata telah mengembun di matanya. Kita semuanya telah menjadi gila, berkata Ki Buyut. Marilah kita hentikan kegilaan ini. Marilah kita berpikir seperti seorang yang waras. Tapak Lamba mengerutkan keningnya. Katanya di dalam hati. Mudah-mudahan keduanya tersadar dari mimpi gila yang mengerikan itu. Dengan hati yang berdebar-debar Tapak Lamba melihat Nyai Buyut itu pun kemudian menangis. Seolah-olah ia dihadapkan pada sebuah gambaran masa lalu yang sangat pahit dan menyedihkan. Tidak, desisnya di sela-sela tangisnya. Aku tidak mau melihat itu lagi. Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Diusapnya bahu istrinya sambil berkata. Sudahlah Nyai. Marilah kita hentikan semuanya itu. Meskipun aku tidak akan berhenti sebagai pembunuh, tetapi sebaiknya kita pikirkan pendapat tamu kita kali ini. Meskipun kita masih akan tetap membunuh, sebaiknya pembunuhan itu lebih terarah dan berencana. Apakah kau dapat mengerti? Nyai Demang mengusap matanya. Sambil mengangguk ia berkata. Aku mengerti Kakang. Nah, dengan demikian, maka kita mempunyai masa depan yang lebih baik dari sekarang. Kita tidak hanya akan menunggui kuburan raksasa ini dan memaksa diri mencari kepuasan dengan cara yang paling gila, tetapi mungkin pada suatu saat kita benar-benar menemukan suatu kesempatan yang baik. Nyai Buyut mengangguk pula. Tegasnya, kita akan bersama-sama dengan Ki Linggapati memberontak. Bukankah begitu? Begitulah, jawab Tapak Lamba. Kita akan melawan kekuasaan Ranggawuni dan Mahisa Cempaka meskipun kita tidak akan dapat menghidupkan Tuan Kutoh Jaya lagi. Kita tidak usah terikat kepada seseorang. Tetapi yang penting, arah dendam kita dan kesempatan bagi kita sendiri. Ki Buyut mengangguk-angguk. Katanya kemudian. Baiklah Kisanak. Siapakah namamu? Sebelum Tapak Lamba menjawab, istrinya menjadi heran dan bertanya. Bukankah seharusnya kau sudah mengenal namanya? Ki Buyut termangu-mangu. Tetapi ia pun tak mau menyebut nama kawannya itu, seperti juga kawannya tidak mau menyebut namanya. Panggil aku Tapak Lamba, sahut Tapak Lamba. Iya, Tapak Lamba. Aku ingat sekarang, gumam Ki Buyut meskipun ia tahu betul bahwa nama itu pun bukan nama yang pernah dikenalnya dahulu. Sekarang, berkata Ki Buyut pula. Marilah kita mulai dengan jalan kehidupan yang baru. Aku akan berusaha untuk mengarahkan cara hidup rakyat Padukuhan ini sesuai dengan rencana kita. Bagaimana dengan pengawal-pengawalmu yang kebingungan itu? Bertanya Tapak Lamba. Ki Buyut yang menyebut dirinya bernama Kidang Pengasih itu pun berkata. Biarlah aku memanggilnya dan berbicara dengan mereka. Jika aku berhasil mempengaruhi mereka, maka yang lain tentu akan tunduk dan mengikut saja. Lalu bagaimana dengan orang-orangku? Bertanya Tapak Hamba. Sebaiknya, biarlah mereka mengamati suasana. Aku tidak mengerti, sahut Tapak Lamba. Aku akan memanggil orang-orangmu dan tetap menjauhkan aku dari orang-orangku yang berdiri di muka gerbang itu. Ki Buyut termangu-mangu. Lalu katanya, Nyai,
Marilah kita berpikir waras. Bagaimana dengan ketiga orang-orangmu itu? Apakah ia akan dapat mengerti jika kita berubah pikiran? Mereka sudah terlalu lama hidup dan berbuat gila seperti yang kita lakukan. Nyai Buyut menundukkan kepalanya. Katanya, aku tidak mengerti. Aku tidak yakin, seperti aku tidak yakin akan diriku sendiri. Kau harus yakin, seperti aku yakin akan diriku. Aku harus meletakkan harapan bagi masa depanku. Dan mereka pun dapat menumpang pada tujuan ini. Kau dapat mencobanya, berkata Nyai Demang itu. Tetapi jika gagal, dan menganggap kita kehilangan kiblat, maka aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Bagaimanapun juga mereka masih tetap mempunyai akal budi. Aku akan mencobanya. Mudah-mudahan kegilaan kita semuanya masih ada batasnya. Nyai Buyut tidak menjawab. Dengan tatapan yang sayu ia memandang ke arah ketiga orang pengawalnya yang melekat dinding, sedang yang lain bertebaran di pinggir halaman. Panggillah mereka, berkata Nyai Buyut kemudian. Aku akan menyingkir, berkata Tapak Lamba. Kau masih tetap bercuriga. Ya. Aku lebih tidak yakin lagi, apakah yang akan dapat terjadi kemudian. Terserahlah, berkata Ki Buyut. Pergilah kepada orang-orangmu. Aku akan memanggil orang-orangku. Aku akan berada di halaman, berkata Tapak Lamba. Ki Buyut tidak menghiraukannya lagi. Ia pun kemudian berdiri dan sebuah suitan yang nyaring terdengar menggelepar di halaman rumah itu. Beberapa orang yang berada di halaman itu pun tiba-tiba bergerak serentak mengepung pendapa dengan senjata masing-masing. 3 orang pengawal terdekat Ki Buyut pun segera naik. Bahkan mereka langsung bersiap menghadap kepada Tapak Lamba yang sudah bersiap untuk melangkah turun. Tapak Lamba terkejut melihat sikap mereka. Hampir saja ia bertindak dan memanggil kawan-kawan mereka. Untunglah bahwa ia belum terlanjur, karena Ki Buyut pun kemudian berteriak. Kemarilah. Aku akan berbicara dengan kalian. Orang-orang itu termangu-mangu sejenak. Mereka saling berpandangan dengan terheran-heran. Kemarilah. Ki Buyut mengulangi. Biarkan orang itu turun ke halaman dan menemui kawan-kawannya. Para pengawal Ki Buyut tidak segera menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi ketika mereka memandang Ki Buyut dan Nyai Buyut yang duduk dengan kepala tunduk di pendapa itu. Kemarilah, sekali lagi Ki Buyut memanggil. Dengan ragu-ragu orang-orang itu pun bergeser mendekatinya. Namun sekali-sekali mereka masih berpaling dan memandang kepada Tapak Lamba yang berjalan turun ke halaman dan langsung mendekati kawan-kawannya. Apakah benar ia tidak akan berbuat apa-apa? Bertanya salah seorang kawannya tidak sabar. Agaknya demikian, berkata Tapak Lamba. Aku sudah tidak sabar, berkata kawannya yang lain. Dan sekarang pun sebenarnya aku masih tetap curiga. Karena itu, bagaimana jika kita pergi saja? Jangan. Agaknya ia sudah hampir terbangun dari mimpinya. Jika kita pergi, maka ia akan kembali ke dalam mimpi buruknya. Dengan singkat Tapak Lamba menceritakan tanggapannya atas Sunggarwatang yang kemudian menyebut dirinya bernama Kidang Pengasih itu. Mereka benar-benar menjadi gila, berkata kawannya. Mungkin hari ini mereka menjadi waras. Tetapi besok mereka akan dapat kambuh lagi dan berbuat di luar pengamatan nalarnya. Kawan-kawannya termangu-mangu sejenak. Dilihatnya para pengawal yang berada di pendapa mengelilingi Ki Buyut dan istrinya. Anak muda yang mengajak Tapak Lamba datang ke halaman itu pun telah sadar pula dan dengan kekuatan yang belum pulih sama sekali, tertatih-tatih naik pula ke pendapa dan ikut duduk di sekitar Ki Buyut dan istrinya. Kita akan mengambil sikap lain, berkata Ki Buyut. Sudah sekian lama kita hidup dalam cengkaman ketakutan dan kecemasan. Dibumbui oleh dendam dan kebencian, maka hidup kita telah menemukan bentuk yang mengerikan. Apakah cara yang pernah kita tempuh itu salah? Salah seorang dari ketiga orang pengawal terdekat Ki Buyut itu pun bertanya. Aku tidak melihat cara hidup yang lebih baik dari cara yang pernah kita tempuh. Dengan memusnahkan setiap orang yang kita curigai, maka padukuhan kita yang aman dan damai ini tidak akan terganggu. Ki Buyut mengerutkan keningnya. Tentu mereka tidak memiliki ketakutan seperti dirinya. Mereka tidak takut untuk dikenal sebagai salah seorang pelarian Senapati Singasari pengikut Tohjaya yang sudah terbunuh. Namun justru karena itu, maka alasan mereka yang selama ini mereka anggap tepat adalah alasan yang sulit untuk disisihkan dari hati mereka. Anak-anak, berkata Ki Buyut.
Kita sudah cukup lama berada di dalam dunia yang kelam. Kita tidak akan dapat hidup dalam pengasingan terus-menerus seperti sekarang ini. Ki Buyut, berkata salah seorang pengawal-pengawalnya. Kenapa tiba-tiba saja Ki Buyut mempersoalkan cara hidup kita? Aku sudah jemu dengan cara hidup seperti ini, berkata Nyai Buyut. Aku ingin hidup sewajarnya seperti saat ibuku masih ada. Ketiga pengawalnya mengerutkan keningnya, sedang yang lain pun termangu-mangu. Apakah kalian tidak ingat lagi, apa yang pernah kalian alami saat itu? Aku tidak begitu ingat. Tetapi yang jelas, saat itu padukuhan ini bukan padukuhan yang tenang dan damai seperti sekarang. Kadang-kadang masih ada gangguan yang datang dari luar padukuhan ini. Nyai Buyut menarik nafas dalam-dalam. Yang paling jelas nampak dalam ingatan para pengawalnya adalah justru kekacauan dan gangguan yang setiap kali datang ke padukuhan ini. Anak-anak, berkata Nyai Buyut kemudian. Kalian benar bahwa saat itu ada gangguan-gangguan kecil yang kadang-kadang menjamah padukuhan ini. Tetapi sebagai imbangannya, kami dapat hidup dalam lingkungan yang jauh lebih luas. Kami tidak selalu dibayangi oleh kecemasan bahwa pada suatu saat ada sekelompok orang yang akan datang untuk membalas dendam karena ada satu atau dua orangnya yang hilang di padukuhan ini. Tidak seorang pun yang mengetahuinya, desis salah seorang pengawalnya. Tetapi pada suatu saat tentu ada. Karena itu, marilah cara hidup ini kita hentikan. Kita akan berusaha menjalin kehidupan yang lebih baik. Kawan-kawanmu sebaiknya perlu mendapat penjelasan. Aku sendiri tidak jelas, apakah yang harus aku lakukan, desis yang lain. Dengarlah baik-baik, berkata Ki Buyut. Ketahuilah bahwa yang datang itu, dan yang telah menunjukkan kelebihannya di dalam olah kanuragan, adalah seorang yang memiliki ketajaman pengamatan dan kecerdasan berpikir. Ia telah menyarankan, agar kita di sini merubah tata cara kehidupan yang selama ini kita tempuh. Gila, geram salah seorang dari para pengawalnya itu. Sudah bertahun-tahun kita menempuh cara hidup ini. Kini, tiba-tiba saja dengan mudahnya seseorang berusaha untuk merubahnya. Sudah barang tentu setelah ia menganggap bahwa cara hidup kita adalah salah. Kau benar. Ia berhasil meyakinkan aku bahwa cara hidupku sama sekali tidak benar. Aku terlibat dalam tindak dan sikap yang sangat biadab. Baru saja aku menyadarinya setelah kawanku membentangkan pendapatnya dengan segala alasannya. Bohong, geram yang lain. Tentu ada persoalan-persoalan lain yang membuat Ki Buyut berdua berubah pikiran. Apakah Ki Buyut takut menghadapi hanya 4 orang itu saja? Tentu tidak, jawab Ki Buyut. Kau tahu bahwa aku mampu bertempur dengan kekuatan dan kecepatan yang tidak ada duanya di padukuhan ini? Juga kalian semuanya tidak ada yang dapat menyamai kemampuanku? Nah, kalian tidak akan dapat menuduh aku sebagai seorang pengecut yang ketakutan menghadapi lawan yang hanya 4 orang itu. Jadi, jika demikian apakah alasan Ki Buyut yang sebenarnya? Sudah aku katakan. Ada semacam kesadaran dalam diriku bahwa cara yang kita tempuh selama ini adalah salah. Itu adalah sesuatu yang terlampau tiba-tiba bagi kami. Kami tidak mengerti, kesadaran macam manakah yang telah merubah sikap Ki Buyut. Anak-anak, berkata Ki Buyut. Aku tahu bahwa untuk meninggalkan kegemaran seperti yang pernah kita lakukan itu adalah sangat sulit. Tetapi marilah kita coba. Hidup dalam keadaan pahit getir selama ini membuat kita semuanya menjadi kehilangan akal. Tetapi kepahitan yang paling dalam sebenarnya terjadi pada Nyai Buyut. Pada istriku. Sedangkan ia dapat melihat dengan mata hatinya, bahwa cara hidup yang selama ini kita tempuh adalah cara yang ingkar dari tata kehidupan manusia. Omong kosong, tiba-tiba salah seorang dari ketiga orang pengawal itu berteriak. Aku tidak percaya. Kita sudah menempuh cara yang benar. Cara yang paling baik. Dalam ketegangan itu, tiba-tiba anak muda yang baru sadar dari pingsannya berkata. Rasa-rasanya memang ada sesuatu yang pantas dipikirkan saat ini. Baru saja aku sadar dari pingsan. Tetapi rasa-rasanya baru saja aku sadar dari tidur yang pulas tetapi yang dibayangi oleh sebuah mimpi yang sangat buruk. Diam kau, bentak salah seorang pengawal. Dengarlah. Aku akan berbicara sedikit lagi. Agaknya memang masih ada tata cara hidup yang lebih baik dari tata cara hidup kita sekarang. Tidak, teriak salah seorang dari ketiga pengawal itu. Membunuh adalah kesenangan yang dapat mendatangkan kebahagiaan.
Dengan demikian kita akan dapat melihat kesan dari berpuluh-puluh wajah dari orang-orang yang mengalami berbagai macam perasaan menjelang saat-saat kematian. Itulah yang kita lihat selama ini. Tetapi tentu bukan itulah tata cara kehidupan seseorang yang sewajarnya. Dan aku cenderung untuk menempuh tata cara kehidupan yang baru. Tutup mulutmu, pengawal yang lain berteriak. Aku dapat membunuhmu, kau dengar. Tetapi pengawal-pengawal yang lain, kecuali 3 orang itu, ternyata bersikap lain. Salah seorang dari mereka berkata, kita tidak tergesa-gesa menentukan sikap. Semuanya memang tidak akan dapat berubah dengan tiba-tiba. Tetapi persoalan ini wajib kita pikirkan dan kita pertimbangkan. Tidak. Tidak ada yang harus kita pikirkan dan kita pertimbangkan. Keempat orang itu pun harus dibunuh seperti orang-orang lain yang pernah datang ke padukuhan ini. Pendapat itu pun kemudian menjadi tegang. Ternyata kedatangan Tapak Lamba, orang yang sudah dikenal dengan baik oleh Ki Buyut yang menyebut dirinya bernama Kidang Pengasih itu, telah menumbuhkan kegoncangan. Terutama di dalam alam pikir mereka. Seorang yang bertubuh kurus di antara para pengawal yang sudah bertempur melawan Tapak Lamba dan kawan-kawannya itu pun berkata, agaknya memang ada cara hidup yang lain di dunia ini, selain hidup sebagai seorang pembunuh. Meskipun sudah lama berlalu, tetapi rasa-rasanya aku masih merasa betapa damainya hati pada saat itu. Pada saat padukuhan ini masih belum dikotori dengan darah yang disusul oleh tetes-tetes darah berikutnya. Omong kosong, bentak salah seorang dari ketiga pengawal Ki Buyut yang khusus itu. Kau bermimpi di siang hari. Jangan kau ingat yang sudah lampau. Saat itu tidak akan dapat kembali sekarang ini. Kita sudah menghayati kehidupan yang penuh dengan sifat-sifat kejantanan dan kepahlawanan. Semakin banyak korban yang terbunuh karena tangan kita, maka kita akan menjadi semakin menyadari betapa tinggi arti hidup kita ini. Sebelum kita pun akan mati pada suatu saat, maka kita harus mengenal bentuk-bentuk kematian sebanyak-banyaknya, agar di saat kematian tiba, berduyun-duyun orang yang akan mengantarkan kita di alam akhir itu. Orang-orang yang telah mati oleh tangan kita itu akan menjadi hamba-hamba kita di kemudian hari. Semakin menarik cara kematian yang kita berikan, maka ia akan menjadi semakin setiap mengawal kita kelak. Sudah barang tentu, siapakah yang hambanya paling banyak, maka di alam mendatang itu, akan menjadi penghuni yang paling berpengaruh. Bersambung ke bab 33. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.